Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dari channel Sumber Dakwah Official. Nah, ini kemarin kan ada pernyataan dari kubu Banteng yang sangat menyakitkan masyarakat, terutama warga Jawa Tengah, yang mengatakan bahwa daerah di sana adalah basis bansos, bukan lagi kandang banteng, tapi mereka mengatakan adalah kandangnya bansos dan kandangnya parcok. Nah, itu sebabnya kita pakai baju coklat. Adalah pokoknya polisi, maksud mereka. Mereka menyalahkan polisi, menyalahkan, pokoknya semua mereka salahkan, termasuk warga negara Jawa Tengah, sampai dikatakan kandangnya bantuan sosial. Sebenarnya Bung Deddy Sitorus tanpa disadari itu menampar muka partai sendiri kira-kira. Karena di sana kandang banteng. Kenapa sampai dibilang kandang banteng atau di sana basis banteng? Karena sudah lama Banteng memenangkan setiap pemilu atau pilkada di Jawa Tengah. Nah, seharusnya mereka sadar, introspeksi diri. Berarti siapa yang salah sampai warga Jawa Tengah banyak yang kurang mampu atau tidak sejahtera? Siapa? Apakah Pak Prabowo Subianto? Apakah Pak Jokowi? Apakah Mas Gibran? Nah, itu. Atau mungkin kader Anda sendiri yang selama ini memimpin wilayah sana tapi tidak mensejahterakan masyarakat. Nih, kalau bicara tidak dipikirkan dulu. Seharusnya kalau mengeluarkan pernyataan harusnya dipikirkan dulu. Itu kan jadi blunder dan menampar muka sendiri gitu. Astagfirullahaladzim. Dan ini pokoknya seharusnya bisa legowo lah. Seharusnya untuk kubu sebelah harusnya bisa legowo. Harus bisa mengambil pelajaran dari Pilpres kemarin. Bukan malah tambah bikin blunder yang terus menyalahkan sana sini. Nah, ini ada video yang sangat menarik. Tentunya kalian pasti ingat dengan wakilnya Mas Gibran di saat beliau menjadi wali kota Surakarta. Nah, ini pokoknya kader Banteng yang keren, yang bisa legowo, yang bisa pokoknya yang tidak lupa diri sampai menyalahkan warga negaranya sendiri. Oke, langsung kita mulai videonya tanpa berlama-lama. Bismillahirrahmanirrahim. Dan semuanya sudah terlaksana, tertib, aman. Nah, nih, kalah quick count di Pilkada Solo, Teguh minta maaf ke kader. Dan tidak ada ekses yang mengganggu ketertiban dalam pelaksanaan tahapan akhir pencoblosan. Ya, quick count-nya sudah berjalan. Ya, kita menghormati semua keputusan yang nanti akan diputuskan KPU Kota Surakarta. Kami justru menghimbau pada seluruh masyarakat Kota Surakarta tetap menjaga keamanan, kenyamanan, dan apapun hasil dari pilkada ini sama-sama kita menghormati. Ya, baik proses awal sampai akhir. Di dalamnya ada di bawah ada kecenderungan dengan dukungan Pak Jokowi yang terbuka mendukung Pak Lutfi dan Pak Taj Yassin, itu juga mengkaburkan para simpatisan. Salahnya di mana Pak De? Pak Jokowi sudah menjadi masyarakat biasa, bukan lagi presiden. Kita di level bawah, terutama di daerah pedesaan. Ini yang menurut saya pengaruh kekalahan di Jawa Tengah sangat dipengaruhi oleh turunnya Pak Jokowi di titik-titik basis PDI Perjuangan. Nanti yang akan Anda hadapi sesudah pemilu, sesudah pemungutan suara itu, tidak akan sampai 2 hari, besoknya sudah akan muncul isu curang. Semua pemilu itu dituduh curang oleh yang kalah. Pokoknya yang kalah langsung bilang curang, kita ke pengadilan. Sesudah diperiksa oleh pengadilan, kontestannya itu tidak curang. Yang curang itu di bawah. Dan curang di bawah itu adalah silang, sama-sama curang. Semuanya curang. Apakah kalau ada yang curang begitu pemilu batal? Tidak. Pemilu atau hasilnya bisa dinyatakan batal manakala kecurangan itu signifikan. Karena kalau berpikir, wah ini hak konstitusional, satupun suara curang harus dibatalkan, tidak akan pernah ada pemilu selesai. Oleh sebab itu hukum lalu mengatur, curang itu pasti ada, tetapi harus signifikan. Nah, itulah yang
akan dihadapi oleh KPU. Hadapi aja ini, pasti Anda besok akan dituduh curang. Bisa menyebut Jawa Tengah bukan sebagai kandang banteng lagi, tapi sebagai kandang bansos dan parcok. Orang kayak gini pokoknya tulis di komentar harus diapain lah kira-kira. Gue tahu banget yang dimaksud sama Deddy Sitorus ini. Di mana kandang bansos di Jawa Tengah tuh? Di Solo. Kenapa? Kemarin ya paslon dari partai Banteng ini bagi-bagi gas LPG 3 kg. Ya, gas melon, gas subsidi, gas pakai bansos itu dibagi-bagi ke warga supaya apa? Supaya milih dari paslonnya Banteng ini. Pertanyaan gue, kok bisa sih Dad itu gas LPG diambil banyak-banyak gitu terus dibagi-bagi ke warga supaya milih paslon dari Banteng? Kok bisa? Gimana itu? Gas LPG, gas melon 3 kg, bansos. Udah gitu, udah bagi-bagi gas melon tetap aja kalah di Solo. Tumbang itu Banteng. Yang menang adalah Respati Ardi. Aduh, sedih banget udah pakai bansos masih aja kalah, Det. Meskipun jadi bupati Taktang belum menang otomatis di anak buah Bobi, sedangkan Bobi anak buah Samsul. Begitulah cara Tuhan mengangkat. Iya. Nah ini karma seorang si Samsul. Jadi anak buahnya Pak Bobi dan anak buahnya Pak Gibran. Dan menurunkan derajat seseorang. Ada wajah inget nih, Masinton Pasaribu. Dia yang menciptakan nama Samsul buat Gibran. Ayo Samsul. Dia menang di Tapanuli. Dia jadi Bupati Tapanuli Tengah, bro. Nah, sekarang dia kan dulu menghina-hina itu kan Samsul kan. Nah sekarang dia itu mau jadi anak buahnya Bobi, sedangkan Bobi itu anak buahnya Samsul. Itulah bro, jangan suka menghina orang tuh kayak gitu tuh. Ntar besok kamu mau jadi apa, mau seperti apa, mau apa, itu kan urusan Tuhan itu loh. Kalau udah posisi kebalik begini, apa gak nyengir, gak meringis kuda coba. Ya ini jalan tanpa arah dan tujuan. Sementara ketemu sama saya pagi hari ini jam 7 persis. Rencana saya berangkat dinas, ketemu sama masnya. Jadi sementara saya amankan, sementara saya ajak, ini nanti saya mandikan. Iya Pak. Bawa aja ke kantor Pak. Tapi katanya nggak mau mandi. Seger toh habis mandi? Udah berapa lama nggak mandi? Seharusnya tidak akan terkalahkan di Pilkada, dilakukan secara fair, jujur, dan berkeadilan. Perasaan ini nenek-nenek rohnya betah banget nih. Tahu deh tahun depan seharusnya tidak akan terkalahkan. Emang paling cocok sama Imam Mahdi palsu no, pengendali angin no. Sama aja no sama anak-anak Abah Burkun, giliran kalah lu kata curang gitu ya. Tapi ketika kalian menang, kalian tiba-tiba percaya quick count gitu. Terus pilkada Jakarta katanya lu menang, kok nggak berisik loh. Dia kasih tahu nih kenapa di Jawa Tengah, Banteng, di Satik mereka udah enak. Orang-orang Jawa Tengah udah bener, mereka nggak mau lagi dipimpin oleh petugas partai. Tapi orang-orang di sini nih di Jakarta ya kan, majority penjahat. Anak-anak Abah, bukankah kalian yang menuduh PDI adalah PKI? Tapi ya hanya gara-gara satu kolam sama Abah Imam Mahdi kalian kayak cuy enak terus anak-anak dak tuh dejal lu hati gue cair. Mending lu tanya noh abah lu noh cair berapa di cair bayar utang lah. Bang Marwar Sirait bikin sayembara tangkap Harun Masiku dapat 8 miliar. Bang Deddy Sitorus sama Pak Hasto tahu nggak Harun Masiku di mana? Lumayan dapat 8 miliar. Harun Masiku siapa sih kok bertahun-tahun nggak bisa ditangkap? Ya, saya akan kasih bonus bagi yang bisa menangkap Harun Masiku. Pokoknya Bang Arah keren. Nah ini untuk masyarakat yang bisa menemukan Harun Masiku, ada bonus dari Bang Arah 8 miliar. Waduh. Miliar rupiah uang pribadi saya. Ayo Mas Hasto, kita cari Harun Masiku sama-sama ya. Apa yang dilakukan oleh Arah itu sebenarnya adalah penipuan terhadap KPK. Karena artinya KPK tidak bisa dipercaya untuk melaksanakan kerjanya, sehingga dia harus menghasut rakyat dengan iming-iming 8 miliar untuk menangkap buronan KPK. Jadi ya silakan, harusnya yang protes itu KPK. Kenapa Arah searogan itu, sesongong itu? Terima kasih. Bang Deddy Sitorus
politisi partai PDIP. Wih. Partai abang sama kayak Harun Masiku ya, PDIP juga. Apalah Bang Deddy Sitorus ini ya. Ini kan Bang Marwar Sirait sudah sangat baik ya, bikin sayembara siapa yang bisa tangkap Harun Masiku akan diberikan bonus oleh uang pribadinya Bang Marwar Sirait sebesar 8 miliar rupiah. Ini kan bagus, membangkitkan semangat agar masyarakat berkolaborasi dan bekerja sama kepada KPK ya untuk menangkap Harun Masiku. Ya kan, kok malah Bang Deddy Sitorus ini bilang Bang Marwar Sirait menghasut masyarakat agar tidak percaya KPK, songong lah, sombong, arogan. Nggak ada Bang ke arah situ. Opini abang ini ngawur Bang Deddy Sitorus. Gimana sih? Bang Deddy, ini ada beritanya nih ya. Maki Masyarakat Anti Korupsi Indonesia dan KPK sangat mengapresiasi dan mendukung langkah sayembara yang dibuat Bang Marwar Sirait ini, karena ini sangat bagus ya. Jangan kami ya masyarakat yang di bawah ini jadi menduga-duga yang tidak baik sama abang ya, karena kami duga kuat abang seperti tidak mendukung penangkapan Harun Masiku ini. Ayolah kami mengajak ya Pak Hasto, Bang Deddy Sitorus, ayolah kita tangkap yuk Harun Masiku yuk. Lumayan, 8 miliar kita bagi 3. Di Jawa dibabat abis, yang menang bukan Banteng, tapi kemarin emak Bantengnya lagi ngomong kalau di Banten tuh ada kecurangan. Biasa memang kalau kita kalah itu pasti kita harus kayak nggak bisa nih, gue nggak terima nih gue kalah, gue harusnya menang. Biasa itu, namanya juga pemilu kan. Tapi gue yang herannya ya, Pak Jokowi kan udah bukan presiden lagi, kayak kata orang-orang udah nggak ada powernya tuh, yang dibully mulu sama mereka-mereka. Tadi lu Jokowi kalau udah nggak jadi presiden bakalan hancur. Ya betul. Aduh. Betul pokoknya. Kemarin turun ke jalan, dada-dada, pas pemilu jebret 58% Lutfi. Terus kalau udah menang, nanti muncul lagi narasi. Ya iyalah jelas menang, orang di endorse sama Jokowi. Pak Jokowi nggak turun ke Medan, Pak Jokowi nggak datang ke Medan, tapi surveinya berapa? 62%. Jangan heran kalau banyak orang kemarin pemilu pada sowan ke Pak Jokowi. Katanya Pak Jokowi udah nggak ada apa-apanya kalau udah nggak jadi presiden, bakalan hancur. Turun ke jalan dada-dada 52%. What? Padahal itu kandangnya si merah loh. Berarti apa? Banyak yang suka sama Pak Jokowi, banyak yang sayang. Akuin aja udah. Mereka ini Bang tidak belajar dari kekalahan Pilpres kemarin. Ini bodohnya mereka. Nah, mereka jelekin terus saja Pak Jokowi, Pak Prabowo dan Mas Gibran. Harusnya mereka berkaca bahwa kunci kekalahan Ganjar ini ya Hasto. Karena dia dan kawan-kawannya sering menarasikan fitnahan, ya kan, terus merendahkan keluarga Pak Jokowi dan Pak Prabowo juga, gitu loh. Ini kunci kekalahannya di orang-orang kayak Hasto ini. Dia yang meng-create kekalahan Ganjar. Mungkin alat buktinya sudah cukup untuk Hasto dijadikan tersangka. Lebih kayak itu. Kalau menurut cerita Koni begitu. Ya gini loh, bukan gini. Bukan karena dia orang intelijen mana? Emang dia sehebat apa sih? Emang lu siapa gitu loh? Pengakuan Akbar Faisal. Enggak, lu siapa ini orang Koni ini siapa gitu loh ya kan? Jangan sampai hanya ngaku-ngaku. Waktu dia cerita bahwa Pak Prabowo mau diracun, ya kan dia ngomong ke Bang Rosan itu bahwa sebagai orang intelijen dia nggak tahu itu apa sih gitu loh. Itu musuh manusia yang paling besar adalah al-hawa. Al-hawa itu bahasa modernnya. Nah ini cocok ini didengarin untuk kubu Banteng. Ini Habib dari Solo, dari Surakarta. Cocok lah untuk kalian. Ego itu apa? Bagian dari diri manusia yang tidak mau dikalahkan oleh orang lain. Ya, bagian dari diri manusia yang nggak mau dikalahkan sama orang lain. Itu namanya hawa, namanya ego. Jadi nggak mau dikalahkan. Jadi kalau setiap ada rasa kita nggak mau dikalahkan, itu yang muncul ego kita. Jadi disinggung, marah, gitu. Nggak mau dikalahkan, nggak mau direndahkan, nggak mau dihinakan, nggak maunya tuh, pokoknya aku harus ada aku. Akunya yang muncul, ini ego. Makanya ketika seorang itu egonya muncul, nggak bisa dia muliakan orang lain.
Gak bisa dia mencintai mukmin yang lain, gak bisa dia mencintai muslim yang lain. Yang ada yang dicintai dirinya sendiri, aku. Maka hijabnya adalah aku, ya, hijabnya adalah dirinya. Karena itulah orang-orang soleh kalau ngajarin orang-orang itu, yang dihajar egonya itu akhirat. Kalau jiwa ini sudah berada di tempat yang rendah, otomatis semua yang tinggi akan menghampiri. Ya, semua yang tinggi akan menghampiri. Tapi kalau jiwa itu meninggi, maka tidak ada yang akan mau menghampiri dia. Makanya orang-orang soleh menjadikan muridnya jiwanya itu serendah mungkin, agar apa? Semua yang ada di jagat raya ini datang menghampirinya. Minimal membuang sesuatu dari ilmu-ilmunya, kalau dibuangkan akan ngalir ke situ. Karena itulah orang yang sudah rendah dirinya di hadapan Allah Ta'ala, Allahu man tawadha'a rafa'ahu. Siapa yang merendahkan diri, Allah akan mengangkat derajatnya. Dia duduk diam saja, hatinya akan dikirimi ilmu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Min ladunna ilma. Allah mengirimkan ilmu. Jazakumullah khairan. Mungkin besok-besok seluruh kader Banteng ikut pengajian agar jiwanya lebih tenang, agar bisa menerima kekalahan. Tapi ya betul sih, semakin kita sombong, semakin kita angkuh, masyarakat akan semakin benci. Yang ada Pak Jokowi yang terus kalian nyinyir, yang terus kalian fitnah, yang terus kalian caci, makin dicintai masyarakat. Dan saya yakin ini warga Jawa Tengah memenangkan Pak Lutfi dan Pak Yasin, itu mereka mungkin sudah muak dengan semasa kepemimpinan kubu Banteng. Karena ya Bung Deddy Sitorus paham betul di sana katanya kandang bansos, berarti warga negaranya kurang sejahtera. Jadi warga Jawa Tengah kalau menurut saya warga yang cerdas, warga yang pintar, yang cepat sadar karena mereka selama ini telah dikuasai dengan kubu yang salah. Dan alhamdulillah, semoga Pak Lutfi Yasin bisa membangkitkan atau menstabilkan lagi, mensejahterakan lagi warga Jawa Tengah. Dan tentunya saya yakin kubu Banteng kalau terus seperti ini, terus menyalahkan warga negaranya, menyalahkan semua orang, saya yakin lama-kelamaan mungkin partai ini bisa hilang. Jadi cepatlah untuk sadar diri, mawas diri, introspeksi diri. Apa sih salahnya sampai tidak dipilih rakyat, bukan malah mencaci masyarakat. Mungkin besok-besok kubu Banteng bolehlah pindah negara kira-kira, atau bikin negara sendirilah kira-kira yang sesuai keinginan kalian, yang warganya kalian tidak sejahterakan tapi memilih kalian kira-kira. Dan yang lebih lucunya lagi, ini kubu Banteng malah mengklaim DKI Jakarta adalah kandang mereka. Astagfirullahaladzim. Ini untuk anak abah, kalian mau tidak kira-kira kandang kalian dijadikan kandang Banteng, kandang kebo lah kira. Ini bukan masalah klaim-klaiman bro, ini bukan masalah di sana kandang kami di sana kan, tapi ini masalah bukti. Masyarakat sudah tahu, sudah paham, sudah cerdas mana yang memang mensejahterakan masyarakat dan mana yang mementingkan golongan atau mementingkan kelompok. Bukan masalah kandang-kandangan. Kami menang di sekian provinsi, jadi di sanalah kandang kami. Astagfirullahaladzim. Besok-besok mungkin menang di planet Pluto, mungkin di sana juga mereka akui kandang mereka. Tapi kalau itu saya setuju sih, kalau kandang mereka di planet Pluto. Pokoknya nilai kalian sendirilah. Dah, saya akhiri. Tetap jaga persatuan Indonesia. Jangan mau kita terpecah belah, jangan mau kita termakan omon-omon narasi hoax dari kubu kebo maupun kaum anak abah. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.